Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan sesi mata kuliah digital marketing. Sekarang kita ada di chapter 5, yaitu The Impact of Digital Media and Technology terhadap marketing mix. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa teknologi itu benar-benar mengubah dunia marketing. Ya, yang tadinya marketers menggunakan media tradisional seperti brosur, Yellow Pages, ya TV, radio, dan lain sebagainya. Sekarang karena adanya teknologi, eh, marketing pun juga ikut berubah. Ya. Cara untuk memarketingkan, memasarkan suatu produk itu sekarang lebih banyak menggunakan media digital, ya, seperti sosial media, website, ya, dan berbagai macam media-media lainnya. Ya, dan itu dengan sangat mudah diakses melalui berbagai macam gadget teknologi. Smartphone yang paling umum, lalu juga laptop, tablet, dan berbagai macam apps atau gadget lainnya. Dan ini menyebabkan suatu revolusi, ya, karena sekarang caranya itu sudah berbeda, dan cara yang terdahulu kemungkinan besar sudah tidak lagi efektif. Karena dengan adanya teknologi ini yang sangat mempengaruhi berbagai macam metode ataupun prosedur untuk melakukan pemasaran kepada masyarakat. Tentunya dengan adanya teknologi ini sangat memudahkan para marketer. Ya. Kalau dulu itu mungkin sangat sulit untuk melakukan personalisasi atau melakukan targeting, ya, menganalisa pasar. Sekarang dengan adanya teknologi, cara untuk melakukan pemasaran jauh lebih dimudahkan. Ya, begitupun juga untuk melakukan market research. Karena dengan bantuan teknologi itu kita dapat dengan mudah untuk mengkolek data dan menganalisa datanya tersebut, lalu kita bisa terapkan di dalam strategi digital marketing yang nanti kita akan implementasikan kepada para customer. Berbicara mengenai marketing, itu tidak lepas dari yang namanya marketing mix. Marketing mix ini merupakan suatu istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1960. Ya, bahwa ada elemen-elemen yang sangat berpengaruh ketika seorang marketer ingin memasarkan produk atau service kepada masyarakat. Pada mulanya itu hanya 4P. Jadi ada produk, promotion, price, place. Tapi seiring berjalannya beriring jalannya waktu, itu ternyata 4P tidak cukup. Maka ditambahkan lagi 3P tambahan, yaitu people, process, dan physical evidence. Nah, people, process, physical evidence ini lebih berfokuskan pada komunikasi, ya, komunikasi kepada customer. Ya, karena product promotion price place yaitu lebih fokus ke dasar dari marketingnya itu sendiri, ya. Jadi kita punya produk, bagaimana cara mempromosikannya, lalu harganya itu akan seperti apa, dan di mana kita akan memasarkan produk atau jasa itu. Nah, tapi itu nggak cukup, maka diperlukan tambahan ketiga elemen lainnya, ya, termasuk people, prosesnya seperti apa, dan tangible evidence, ya, bukti-bukti tangible yang bisa kelihatan, ya, untuk mendukung proses marketing. Dan ini adalah elemen marketing mix yang kita sebut dengan 7P. Kalau kita lihat di gambar ini, produk itu pun juga mencakup banyak sub elemen, ya.
bagaimana dengan quality produknya, lalu terkait dengan brand image, ya, branding ini merupakan suatu hal yang penting juga. Karena brand itu kita tidak dapat mengelakkan bahwa brand itu sangat penting. Ya, orang rela untuk membeli suatu barang, produk ataupun jasa dengan harga premium karena adanya branding. Ya, let's say brand yang mahal seperti LV atau mobil Rolls-Royce, ya, jam tangan Rolex kayak gitu. Itu kan sebenarnya ya fungsinya ya itu-itu aja gitu ya. Tapi karena brand, nah brandnya itu yang membuat mereka berbeda dengan para kompetitornya. Kemudian ada fitur, varian, mix, support, dan lain sebagainya. Nah, di setiap elemen ini mempunyai sub-elemen yang dimana marketer itu bisa pertimbangkan sewaktu mereka memformulasikan dan mengimplementasikan strategi marketingnya. Itu baru produk. Nah, lalu ada promotion. Nah, promotion ya ini bisa dibilang sebagai jantungnya dari marketing ya, karena kita ingin menginformasikan produk atau jasa kita kepada masyarakat. Ya, bagaimana caranya? Dengan melakukan promotion. Nah, promotion itu kan bisa macam-macam ya, dengan melakukan ya, digital marketing, traditional marketing, melakukan event, sponsorship, attend conference, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mempromosikan produk atau service kita kepada masyarakat. Kemudian dari segi harga, ya kita perlu melakukan STP juga ya untuk menentukan harga kita itu akan di set ke harga berapa ya. Maka di situ ada positioning ya, kita bisa melakukan promosi lebih lanjut ya, memberikan diskon, terus cara pembayarannya bagaimana, apakah melakukan kredit, lalu metode pembayarannya apakah kita bekerja sama dengan secure payment system kayak OVO, GoPay, credit card, dan lain sebagainya. Nah, dan place, people, process, physical evidence, dan lain dan seterusnya ya. Nah, kita akan coba bahas satu-satu di slide-slide selanjutnya. Pertama adalah produk. Produk itu merupakan sebuah karakteristik dari produk yang kita jual. Apakah itu produk yang bisa dipegang gitu ya, lalu juga service, jasa, ataupun kalau kita menjual sebuah brand. Nah, dalam produk itu ada dua tipe. Yang pertama core product dan extended product. Core product itu merupakan produk utama yang dibeli oleh customer untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh core product itu handphone. Ya. Lalu mobil kayak gitu. Nah, itu produk-produk yang utama. Nah, selain core product ada yang namanya extended product. Extended product itu didefinisikan sebagai service tambahan atau benefits yang dibuat berdasarkan core product itu. Contohnya tadi kan core product itu handphone. Extended productnya dari handphone adalah apa? Charging ya, lalu apa, kaca anti gores ya, lapisan anti gores, case. Nah, itu extended product. Nah, kalau digambarkan dengan lebih detail ya, ada di atasnya core product itu ada extended product, lalu ada augmented product. Nah, ini diberikan contoh di sini. Ya, kalau core product contohnya long distance travel. Ya, extended product dari core produknya long distance travel itu ya bisa booking system, ticketing, in-flight catering. Nah, extended product itu bisa ada yang namanya augmented product. Ya, ini extended product gitu ya. Nah, ini augmented product ya bisa holiday packages, frequent flyer, lalu airport lounge. Nah, ini contoh ya dari tipe atau elemen dari sebuah produk. Ya, ada 3 jadinya. Ada core, ada extended,
ada augmented. Nah, di sini kita bisa mengekspansi atau mengextend produk yang kita jual kepada masyarakat ya. Jadi kita tidak hanya menjual core produk aja, namun kita bisa mengembangkan core produk itu menjadi extended product dan augmented product. Dengan demikian kita memiliki lebih banyak opsi untuk menjual produk kita kepada masyarakat. Options for varying the core product. Nah, sekarang karena ada impact dari digitalisasi, ada banyak service yang dulunya masih berupa tradisional, sekarang berubah ditransformasikan ke digital service. Contoh yang paling mudah adalah buku. Ya, kalau dulu kita beli buku buku secara fisik, sekarang e-book aja cukup. Termasuk musik. Ya, musik zaman dulu kita pakai kaset, CD, DVD. Ya, sekarang udah hampir musnah itu. Sekarang semuanya ya pakai digital, ya Spotify atau pakai YouTube untuk menonton, mendengarkan musik. Newspaper juga sama, magazine. Ya, meskipun masih ada, kita lihat masih ada pasarnya untuk koran yang dalam bentuk kertas, magazine juga. Namun kayaknya semakin ke sini, semakin ke depan itu akan berubah. Ya, karena untuk membaca newspaper ya kita tinggal download atau mengaksesnya via website. Jauh lebih mudah, jauh lebih convenient gitu ya, dan harganya pun lebih murah. Termasuk kita juga bisa mendukung Go Green, ya, tidak menebang pohon karena membeli kertas seperti itu. Nah, ini banyak hal yang ditransformasikan yang tadinya bentuk tradisional sekarang ke dalam bentuk digital services. Oleh karena digitalisasi juga, produk bisa dikustomisasi. Ya, contohnya bisa dipersonalisasi kalau kita mau membeli komputer gitu ya. Membeli komputer itu ada toko tertentu yang kita bisa pilih spesifikasinya sendiri. Ya, jadi customer memiliki active role dalam mendesain produknya. Dan dengan bantuan teknologi tentunya. Kemudian ada juga bundling. Ya, kalau bundling ini kita membeli barang kayak misalnya laptop gitu ya, laptop lalu dikasih bonus tambahan game atau mouse, apalagi ya yang biasanya itu sih ya, tas dan sebagainya. Nah, ini physical dan digital product bundles ya. Contoh lainnya adalah buku. Kalau kita beli buku fisik itu kita bisa membeli digital versionnya dengan harga yang lebih murah. Nah, ini ada contoh-contoh opsi-opsi yang bisa kita lakukan untuk memvariasikan core produk kita. Ya. Nah, ini ada satu toko komputer yang cukup besar di Mangga 2, entercomputer.com. Ya, kalau kita mau membeli komputer jangkrik, jangkrik artinya kita memilih sendiri komponen-komponennya gitu ya, dari merek-merek tertentu. Jadi nggak terikat sama suatu merek khusus aja kayak Asus, Acer, HP dan sebagainya. Nah, itu kan kita bilangnya barebone atau branded gitu ya. Nah, kalau jangkrik ini kita bisa milih prosesornya mau apa? Mau Intel, AMD, soketnya mau M4 atau soket LGA yang terbaru sekarang, ya prosesornya, motherboard dan lain sebagainya ya, SSD. Nah, ini kan jenis personalisasi. Kita bisa mempersonalisasikan, memilih komponen kita sendiri. Nah, nanti akan di custom dirakitkan oleh si toko Enter Komputer ini ya, dengan ada biaya tambahan ya, cuman berapa ya, 100-200 ribu untuk biaya rakit komputer, atau mungkin karena belinya di mereka kita tidak membayar biaya tambahan ya. Nah, itu kalau untuk merakit komputer sendiri ya, komputer jangkrik kita bilangnya. Tapi ini memang sudah agak jarang karena hanya orang-orang tertentu doang ya yang masih memilih komputer atau PC yang jangkrik ini. Nah, namun sekarang kan lebih banyak orang memakai laptop. Ya, laptop karena convenient, apalagi laptop zaman sekarang sudah memiliki kemampuan seperti PC. Ya, jauh lebih kecil, lalu
masalah listrik juga yang jadi utama ya. Karena kalau PC itu listriknya boros. Ya, kalau laptop kan enggak. Ya, relatif lebih kecil wattnya. Nah, ini menjadi pertimbangan juga. Kecuali memang kita perlu melakukan aktivitas yang sangat berat ya, seperti rendering, video editing dan sebagainya ya. Mungkin PC masih lebih preferable. Itu pun sekarang laptop sudah banyak yang bisa menghandle aktivitas yang berat itu. Ada beberapa opsi yang kita bisa tawarkan khusus untuk produk digital. Ya, flexibility untuk mengoffer range of product purchase options seperti model produknya itu subscription. Nah, subscription kayak Spotify, Netflix, ya modelnya subscription kan, kita bayar per bulan. Nah, ini banyak sekali yang model subscription ini ya dipakai oleh banyak perusahaan. Ya, bahkan software house pun sekarang sudah banyak yang memakai model subscription. Jadi nggak beli, kita request, ada requirementnya seperti apa, kita request dibuatkan, lalu kita bayar berapa ratus juta, berapa M gitu ya, lalu kita beli softwarenya. Itu masih ada, tapi sekarang sudah ke arah subscription. Jadi kita beli servisnya, kita bayar setahun kah, sebulan, 2 bulan, itu berdasarkan subscriptionnya. Nah, jadi untuk urusan maintenance, untuk urusan upgrade segala macam, itu semua sudah diurusin oleh vendor. Ya, jadi kita tinggal bayar biaya bulanannya aja dan ya sudah. Kalau kita sudah tidak mau memakai servisnya itu ya kita tidak memperpanjang subscription-nya, sesimpel itu. Nah, ini menjadi bisnis model yang sangat populer sekali sekarang karena sangat memudahkan customer ya. Dia tidak perlu ambil pusing dengan masalah aset atau dia harus bayar dengan lebih mahal ya, di awalnya gitu. Lalu juga dia tidak perlu dipusingkan dengan maintenance segala macam karena semua sudah di cover di dalam subscription service-nya. Ya. Lalu pay per view ini yang umum, kalau kita mau nonton kita baru bayar. Ya, lalu ad supported content ini di YouTube ya. Kalau kita mau mengiklan melalui YouTube. Ya, kita bisa menggunakan YouTube. Kalau nggak salah di YouTube itu yang salah satu fee yang termahal ya. Kalau kita mau supported content dengan ada ad di YouTube, nah itu setahu saya itu yang salah satu yang termahal. Tentunya ya karena memang banyak orang sekarang yang menjadi YouTuber dan YouTuber ini yang memiliki subscription yang banyak itu ya mendapat memancing banyak orang ya untuk menonton videonya dan sehingga jika ada iklan muncul di situ ya tentunya karena banyak orang yang nonton akan banyak juga orang aware ya dengan adanya iklan itu. Makanya price-nya bisa jadi lebih mahal. Ada beberapa options yang lain untuk mengubah extended product ya. Elemen extended product itu ada macam-macam, ada instruction manual, ada packaging, warranty, technical service ya. Lalu ini ada beberapa contoh bagaimana internet dapat digunakan untuk memvariasikan extended product. Ya, seperti endorsement. Endorsement kayak kita menggunakan influencers, YouTuber untuk mengiklankan produk kita, memberikan awards, testimonies, review ya, customer list, customer comments ya, termasuk review juga ya, money back offers jaminan uang kembali lalu customer service dan lain-lain. Ada banyak sekali ya untuk kita bagaimana memvariasikan extended product. Tadi saya juga sempat menyinggung bahwa dengan adanya media digital, digitalisasi, kita bisa dengan lebih mudah untuk melakukan market research secara online. Dari segi harga itu lebih murah, low cost method, karena kita bisa mengkolek data dengan lebih convenient, ya, bisa menyebarkan online survei ke banyak customer. Lalu customer mengisi surveinya dan kita mendapatkan data ya yang dapat kita olah lebih lanjut
untuk mengetahui bagaimana sih performa dari perusahaan kita, dari produk dan sebagainya. Nah, collecting market research salah satu tujuannya adalah kita ingin tahu bagaimana persepsi dari customer terhadap produk dan service kita. Nah, ada beberapa opsi untuk melakukan research online, khususnya sewaktu kita melakukan new product development. Ya, kita bisa melakukan online focus group, ya, di mana kita bisa menggunakan kayak Zoom meeting atau Teams meeting gitu ya. Kita mengumpulkan beberapa customer untuk mendiskusikan suatu produk. Ya, let's say produk A gitu ya. Produk A dia ingin tahu pendapat dari masing-masing customer. Nah, itu lalu mereka adakan diskusi di situ. Kemudian ada yang mungkin paling sering kita temukan yaitu online questionnaire survey, ya, di mana kita menyebarkan, mendistribusikan survei, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh customer, dan customer itu menjawab, dan setelah menjawab kita mendapatkan data dari jawaban mereka. Kemudian ada customer feedback, support forums. Nah, ini juga sangat penting ya. Customer feedback bisa dilakukan di website kita ataupun melalui sosial media pun kita bisa mengambil data atau menganalisa data lebih lanjut jika ada komplain yang terjadi di sosial media ataupun lain sebagainya. Kemudian web analytics. Nah, ini kita bisa menganalisa dari performa digital marketing kita ataupun dari website kita. Nah, salah satu tools yang sering digunakan adalah Google Analytics. Nah, nanti ada satu video yang mengenai Google Analytics, nanti kalian bisa lihat di situ ya, mengenai fitur-fitur yang tersedia di Google Analytics. Lalu mengenai product development, ya, dengan ada teknologi, pengembangan produk itu menjadi semakin cepat. Ya, velocity of new product development is getting faster. Ya, internet memungkinkan new products dapat dikembangkan secara rapid, secara cepat. Ya, kita bisa dengan mudah untuk mentes new ideas, concepts, baik secara online ataupun secara offline. Tapi dengan adanya online, kita bisa dengan mudah mentes ide-ide tersebut. Dan product options dapat kita tawarkan melalui online market research yang tadi. Jika ada prototype suatu produk, kita bisa tes ke customer, ya, kita kumpulkan berbagai macam customer, let's say dari beberapa daerah gitu ya, untuk join ke eksperimen kita, dan kita bisa memvariasikan produk options itu. Ya, kita lihat dari persepsi mereka, bagaimana persepsi mereka jika produknya seperti ini. Ya, oh, mereka ada yang nggak setuju dengan salah satu fiturnya. Kita ubah fiturnya, lalu kita come out with new prototype. Lalu kita tes lagi dan gitu seterusnya sampai kita menghasilkan suatu produk yang benar-benar disukai oleh customer dan customer itu satisfied dengan produk itu. Ya, itu namanya kita melakukan eksperimentasi dengan produk. Ya, ya kan, kalau kita ke supermarket gitu ya, jika ada suatu produk yang baru diluncurkan, itu kan biasa kita dikasih tester ya. Ada testernya. Bahkan jauh sebelum itu, sebelum benar-benar dijual di supermarket, di hypermart gitu ya, hypermarket atau di toko Indomart atau Alfamart ya, kemungkinan besar itu sudah ada di testing ya kepada masyarakat. Ya, ambil contoh yang kita nonton Pocari Sweat. Pocari Sweat kan gitu ya. Ya, dibagi-bagikan secara gratis. Lalu mereka mengedukasi pasar. Ini edukasi ini yang sangat susah nih untuk dilakukan ya, dan perlu waktu, yang pasti juga perlu uang yang cukup banyak ya, karena ya kita namanya juga edukasi, kita awal-awal ya kita bagi-bagikan dengan gratis supaya orang bisa mencobanya tanpa terbeban dengan biaya. Nah, lalu mereka mencoba dan merasakan, memahami ya, dengan lebih detail. Dan kemudian makin lama ya mereka mulai tertarik, dan ujung-ujungnya mereka tertarik untuk membeli produknya ya, jadi nggak gratis lagi. Nah, itu kan yang terjadi di Pocari Sweat ya, termasuk juga Aqua ya, di waktu awal-awal mereka memperkenalkan produknya.
Nih lanjut, velocity of new product diffusion ini mengandalkan viral marketing atau domino effect. Ya, jadi ada satu buku yang namanya Tipping Point yang dikarang oleh Malcolm Gladwell tahun 2000. Ini Malcolm Gladwell ini salah satu author yang terkenal di Amerika. Ya, bukunya yang terkenal lain ada Blink, lalu ada David and Goliath, ada banyak bukunya yang terkenal ya. Saya pernah beberapa kali beli bukunya. Dan salah satu yang terkait dengan marketing adalah tipping point. Nah, tipping point ini berbicara mengenai bagaimana suatu event atau suatu kejadian, dalam hal ini marketing lah ya dalam konteks ini, itu bisa tersebar secara luas ya, menjadi viral. Nah, ada beberapa elemen yang mempengaruhi itu. Yang pertama adalah the law of the view. Ya. Ini berbicara mengenai connectors. Jadi orang-orang yang penting yang menyebarkan suatu event atau marketing lah di sini ya. Di mana orang-orang penting ini yang disebut dengan connectors ini memiliki koneksi yang sangat besar ya, socially connected. Ya, paling gampang connectors ini influencers lah atau celebrities. Ya. Jika celebrities menggunakan suatu brand tertentu, waktu contoh Pak Jokowi ya, Pak Jokowi memakai jaket, Pak Jokowi memakai sneakers apa gitu. Nah, itu kan langsung jadi booming gitu. Ya, langsung tersebar, langsung jadi laku ininya. Produknya. Ya. Nah, itu connectors, law of the few. Nggak perlu orang banyak-banyak, tapi kita perlu orang yang memiliki pengaruh sosial yang hebat. Nah, yang kita sebut connectors. Nah, yang kedua adalah stickiness factors. Stickiness factors itu berbicara mengenai medium. Mediumnya apa? Supaya marketing itu bisa tersebar. Ya, dalam hal ini TV channel kah? Website? Atau yang paling heboh sekarang adalah social media. Ya, itu stickiness factors. Lalu power of context ya. Power of context ini itu mengenai fitting atau kecocokan ya, cocokan secara fisikal, sosial dan ya, secara fisikal dan juga mental ya. Nah, itu sangat berhubungan ya. Jadi ada 3 yang tadi. Nah, kemudian ini Coca-Cola marketing strategy ya, kalian bisa coba cek YouTube-nya ya. Coca-Cola meskipun sudah terkenal begitu, tapi mereka tetap melakukan marketing ya. Tetap mempertahankan brandnya dan ya supaya ya salesnya tetap terjaga gitu, supaya tetap laku. Nah, ini yang lagi viral juga, es krim geprek McD. Ini gara-gara TikTok kan. Ya, TikTok atau Reels, YouTube short videos juga. Saya juga penasaran gitu. Pengen ngikutin tren. Ya, ada satu istilah di psikologi namanya FOMO, fear of missing out. Ya, orang-orang yang memang tidak mau ketinggalan ya jadi heboh juga. Ini laku nih ya, es krim geprek. Nggak tahu kalian udah coba atau belum, tapi mungkin bisa dicoba ya. Katanya sih enak gitu. Jadi dicampur, digeprek-geprek pakai baskom, ada yang pakai baskom, ada yang pakai panci ya. Branding. Nah, marketing tidak terlepas dari namanya branding. Untuk apa sih kita ada branding? Ya, untuk salah satu alasan utama kenapa kita ada branding adalah untuk memisahkan kita dari produk-produk lain. Ya, membedakan, diferensiasi produk service dari manufacturers atau producer yang lain. Nah, ini penting. Ya, how the company set themselves apart from their competitors. Ya, bahwa kita memiliki brand yang kuat, brand yang lebih bagus dibandingkan brand tetangga. Ya. Nah, ya kalau kita ada McDonald's sama Burger King, bagaimana kita membedakan? Ya dari brandnya. McDonald's, ya McDonald's ada brandnya dengan dua ini yang mereka bangga-banggakan ya.
Gold Archers ya. Dengan lalu Burger King ada logonya sendiri, lalu branding-branding yang lain. Dan brand ini sangat kompleks. Ada banyak faktor-faktor yang dibicarakan di dalam brand itu. Ya, bahkan ada yang namanya brand personality, brand identity, ada brand macam-macam. Ya, di dalam dunia marketing itu brand itu adalah salah satu studi atau topik yang sangat besar juga. Ya, karena ini yang mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan itu bisa survive atau enggak ya, percaya atau nggak percaya. Logo itu juga penting. Ya, kenapa logonya itu begitu? Ada filosofi di baliknya. Oh ya, by the way sekarang Facebook berubah menjadi Meta first. Kita lihat logo Meta itu kan logo Infinity ya. Kenapa dia buat kayak Infinity, brandnya seperti itu? Dan kenapa Facebook mengubah brandnya? Kan Facebook udah keren, udah besar, udah dikenal oleh berbagai macam masyarakat, tapi kenapa mereka mengubah brandnya menjadi Meta ya? Tentu ada alasan-alasan khusus ya. Yang salah satu yang paling penting kenapa mereka mengubah adalah karena Facebook dituntut ada banyak skandal yang menyebabkan image Facebook itu menjadi jelek di masyarakat. Ya, yang waktu berkaitan dengan presiden election, membantu Trump untuk menang election di presiden Amerika. Lalu juga dituduh Facebook menggunakan data usersnya untuk melakukan menjual datanya ke third parties dan sebagainya. Nah, ini mereka ingin mengubah image mereka dengan rebranding, lalu menggunakan nama Meta. Ya, dan Meta ini memiliki logo Infinity ya, yang tidak terbatas. Nama Meta sendiri itu kan beyond ya, di atas metafisika, ada metafisika di atasnya fisika. Nah, ini ada filosofi di balik itu. Mereka ingin menjadi lebih daripada yang lain. Ya, dan juga alasan lain itu yang menjadi holding, ya, holding dari berbagai macam service Facebook yang lain. Ya, karena kan Facebook bukan hanya Facebook aja, ada produk-produknya yang lain, ada Instagram, ada Oculus, ya, dan WA dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi holding kayak Google aja. Google kan sekarang holdingnya adalah Alphabet. Ya, Google tetap dipakai menjadi web browsing atau search engine ya. Tapi induk perusahaannya atau holdingnya itu namanya Alphabet. Ya, dan itu kan branding semua ya. Nah, di mana mereka meng-create unique market position dari brandingnya ini. Ini branding-branding yang kita familiar ya. Ada FedEx, BBC, Starbucks, siapa yang nggak tahu Starbucks ya. Ada Shell, Google, BMW, Nike, Adidas, American Express, Harley Davidson, Apple yang kegigit. Nah, dengan kita lihat brand ini aja nih, Apple, itu kan kita sudah memikirkan suatu produk yang mahal, yang eksklusif, yang dimiliki oleh orang yang punya, yang berada gitu ya. Kalau Apple ya itu sendiri aja sudah membedakan brand Apple dengan brand yang lain. Dan ini juga memiliki personality-nya sendiri, ya, interaksi dengan masyarakat, dengan loyal customer-nya, ya, ada banyak sekali ya komponen-komponen yang ada di dalam sebuah brand. Ya, dan itu banyak diteliti oleh para peneliti ya. Bagaimana sebuah brand ini kok bisa ya lebih berhasil dibandingkan brand yang lain ya, karena ada banyak faktor yang terlibat di dalam situ. Kemudian price. Ya, price ini implication of the internet for the price. Ya, kita bisa jadi lebih transparan untuk mengetahui harga tentang produk. Ya, tentunya kalau kita mencari harga suatu produk, let's say handphone gitu ya di Google, browsing di Google itu kita udah bisa tahu harganya itu berapaan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Ya, kita bisa mengunjungi online shops untuk mengecek price-nya atau mengunjungi price aggregators. Ya, price aggregators itu kayak Travelio yang mengumpulkan harga, atau Pricebook ya, pricebook.com. Kita bisa melihat harga-harganya karena dia mengumpulkan banyak harga dari website yang berbeda-beda. Ya, dengan transparansi harga ini, harga itu bisa diturunkan ya, downward pressure on price.
karena banyak pesaing yang menjual dengan harga yang lebih murah. Kalau kita menjual dengan harga yang lebih mahal, ya akan susah bersaing ya. Increase number of competitors, dan juga ada pajak yang lebih fleksibel. Nah, new pricing approach-nya termasuk dynamic pricing. Ya, pricing-nya itu kita bisa bikin berubah-ubah. Ya, kalau misalnya kita menjadi customer pertama itu ya, kita bisa mendapatkan diskon. Kayak Tokopedia gitu ya. Tokopedia kalau kita pengguna pertama atau baru pertama kali belanja, kita dikasih points kayak gitu ya, dynamic pricing jadinya ya, secara dinamis bisa diubah-ubah pricingnya tergantung kita customer seperti apa gitu. Lalu ada yang namanya price testing, kita bisa mentes price-nya, kalau harganya murah kemahalan kita bisa turunkan secara langsung kan online. Kemudian auction ya, lelang. Ini yang tadi saya bilang contohnya ya, customer could automatically be given discounted purchases for the first 3 items. Ya, lalu ada shipping fees-nya. Sekarang yang familiar di Indo pakai COD ya, cash on delivery. Nah, ini yang menjadi kebanggaannya Shopee itu ya, COD. Kalau kita dengar di iklan itu ya, Shopee COD kayak gitu. Yang ininya bintangnya tukul. Nah, ini karena memang masyarakat di Indonesia mungkin masih belum terlalu percaya dengan online payment gitu ya. Makanya COD ini menjadi satu alternatif metode pembayaran yang dominan di Indonesia ya, menjadi strong point bagi perusahaan e-commerce tertentu yang menawarkan COD. Kemudian place, ya, bagaimana produk itu didistribusikan kepada customer. Ada beberapa hal, yaitu place of purchase, di mana customer itu bisa membeli barangnya, ya kalau di internet ya gitu, bisa download. Kemudian new channel structure di dalam perusahaan itu bisa diubah, yang namanya disintermediation atau reintermediation. Kemudian channel conflicts. Ya, kenapa? Karena ada channel conflicts, karena disintermediation itu bisa mengancam distribution arrangement with existing partners. Ya, begitupun juga sales representative dan customer. Kemudian juga ada isu mengenai virtual organization, yaitu employees can work anywhere, anytime. Ya, kayak sekarang, kayak COVID sekarang, karena banyak perusahaan yang karyawan yang kerja di rumah, ya lama-lama jadi virtual organization ya. Semua bisa sebagian kerjaan tuh bisa dilakukan di rumah masing-masing. Lama-lama jadi virtual juga, dan kita meetingnya juga secara virtual, ketemuan kerjainnya juga secara virtual. Kemudian promotion, ya, bagaimana marketing communication digunakan untuk menginformasikan customer dan other stakeholders terkait organization dan juga produk-produknya. Dan perlu diperhatikan bahwa inti utama dari marketing sebenarnya adalah good communication. Ya, komunikasi yang baik antara perusahaan dengan customer-nya. Dan promotion ini termasuk target market, STP, positioning, dan juga mengintegrasikan communication tools yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini ada beberapa elements dari promotional mix. Communication tools-nya kan macam-macam. Untuk advertising, apa aja yang bisa diimplementasikan ya, interactive display ads, pay per click, ya, lalu untuk selling, virtual sales staff, site merchandising, chat affiliate marketing, kemudian di bawahnya misalnya ada word of mouth. Ya, word of mouth bagaimana untuk membuat suatu konten yang viral. Ya, menggunakan influencers untuk membantu kita memviralkan sebuah produk atau service gitu ya. Social, viral, affiliate marketing, email pun masih dipakai ya, untuk melakukan promosi. Ya, sampai sekarang kan kita juga terima email ya dari perusahaan-perusahaan gitu. Ya. Kemudian people. Ya, people ini terkait dengan bagaimana organization staff ya. Jadi staff perusahaan ini fokusnya lebih ke staff perusahaan berinteraksi dengan customer dan stakeholders yang lain during sales, post sales communication. Nah, ini berkaitan erat dengan staff involvement, customer service, dan PR, public relations. Itu urusan dengan itu elemen-elemen yang atau sub-elemen dari elemen people. Nah, ini contohnya ini ya.
Kalau IKEA ada virtual chat kayak gini, lalu kalau Bineka ya ini kita bisa langsung chat secara online gitu, dari websitenya. Kalau BCA ada yang namanya Vira, ya, dan itu ada chatbotnya yang saya kira sangat membantu ya, membantu customernya untuk berkomunikasi dengan perusahaan. Nah, ini Vira nih, ya, welcome to my BCA. Katanya sini canggih ya, karena pakai AI chatbot yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mendukung customer service-nya BCA. Yang terakhir adalah proses dan physical evidence. Proses itu apa? Proses adalah metode dan prosedur yang digunakan oleh company untuk meraih semua marketing functions, ya, termasuk new product development, promotion, dan customer service. Ya, intinya semua proses yang ada, termasuk semua metode, prosedur-prosedur yang dilakukan oleh company dalam memarketingkan produknya, dalam usaha melakukan proses marketing. Nah, ini digolongkan ke dalam proses. Dan yang terakhir dari 7P adalah physical evidence, yaitu tangible expression of product and how it is purchased and used. Ya. Contoh yang paling gampang dari physical evidence, ya, kita bisa melihat sesuatu, ya, bahwa produk itu benar-benar bisa dijual dari website. Ya, kita bisa meng-create suatu customer experience yang baik dengan melalui websitenya. Itu kayak gimana physical evidence-nya? Bukti secara fisiknya, yaitu kita bisa melihat websitenya itu mudah digunakan, ease of use of navigation. Websitenya itu selalu available, jarang down. Performance-nya bagus, kalau kita klik itu cepat, tanpa nge-lag, tanpa error, tanpa nge-hang. Nah, itu bukti physical evidence ya. Ketika customer melakukan pembelian, purchase, atau melakukan browsing, searching, itu semuanya lancar ya. Lalu gambar, teks gampang dilihat, informasinya lengkap, secara fisik itu kelihatan. Ya, meskipun itu aplikasi ya, dalam bentuk aplikasi, tapi itu bisa terlihat, tangible expression kan namanya. Ya, ekspresi tangible yang bisa kelihatan, yang bisa dilihat. Mungkin disentuh enggak ya? Ya, karena kan online. Nah, itu ya physical evidence ya, menjadi bukti bahwa marketing itu memang memiliki apa ya, ada buktinya lah, ada evidence-nya yang bisa terlihat untuk bisa diukur bahwa kita sudah melakukan marketing dengan baik. Oke, saya kira itu poin-poin penting dari chapter ini ya. Kalian kalau ingin baca lebih detailnya, ingin tahu lebih detail, bisa baca di buku ya, tentang topik ini ya. Oke, baik, kita jumpa next week ya. Thank you semua, take care, salam sehat.